Halo Sagittarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita general reading yuk untuk pembacaan energi kamu di sisa September hingga akhir Oktober ini. Ya, kita kocok dulu kartunya. Kita tarik energi kalian semua yang menonton video saya ini, khususnya untuk zodiak Sagittarius. Oke, ini tangan saya lagi bernoda ya. Noda ada deh. Udah dibersihkan nggak bisa karena lagi bersih-bersih kompor tadi. Oke. Dan noda pisang ya. Oke, kita cek dulu energi kalian secara umum ya. Kalau kalian ingin resonnya di diri sendiri, silakan kontak saya untuk melakukan pembacaan pribadi melalui nomor WhatsApp yang sudah ada di atas layar video ini ataupun di bagian bawah layar video ini. Tanya-tanya dulu lah price listnya atau harganya. Kalau sudah siap baru kita mulai pembacaan pribadinya. Oke. Mau pembersihan energi, buka aura rezeki, aura jodoh, atau cek arti mimpi, atau apa saja. Pokoknya masalah apapun yang membelenggu diri kalian, silahkan kontak saya untuk konsultasi, coaching, atau ya kita cari solusi atau pencerahan yang bisa membantu kamu keluar dari zona tak nyaman ya. Dari zona nyaman kamu atau kebuntuan kamu saat ini. Oke. Untuk pembersihan energi, buka aura rezeki, aura positif, aura kasih sayang, atau pemutusan energi magic ya. Tapi kita cek dulu di diri kalian apakah secara pribadi ada gangguan-gangguan magic atau tidak ya kan. Jangan sembarangan memvonis. Kita cek dulu secara pribadi ya. Oke. Ini kita cek dari segi karir dulu ya. Itu. Kita minta bantuan dari kartu-kartu mungil di dalam toples ajaib yang sering menambah keakuratan pembacaan saya ini. Oke, kita ambil 4 jenis kartu. Kita pilih-pilih dulu lah. Pilih-pilih dulu. Oke, sudah. Oke, sudah ya. Pertama, kejelasan, ambil keputusan yang tepat, terobosan. Berapa dari kalian akan mulai jelas hidupnya, mulai mendapatkan kejelasan dari sesuatu yang gak jelas. Terus beberapa dari kalian akan ambil keputusan yang tepat ya, bisa ngambil keputusan pada akhirnya ya. Kamu yang lagi bingung memilih yang mana, akhirnya kamu bisa ngambil keputusan ya, dan kamu bisa melakukan terobosan-terobosan dan itu bakal berhasil. Terus di sini apalagi? Ketulusanmu memusnahkan ego ya. Ketulusan kamu akhirnya bisa memusnahkan ego seseorang, ego temanmu, ego saudaramu, atau ego pasangan kamu. Ya teruslah tulus ya sayang ya. Sagittarius, oke. Ini akibat dan sama. Oke. Berapa dari kalian ini ya, kalian akan melihat orang-orang yang memperlakukan kamu dengan buruk, atau orang toksik, orang narsis yang sudah merugikanmu, memanipulasimu, memanfaatkan kamu, atau mengecewakanmu. Ini akan mengalami hal yang sama ya, akibat dari perbuatan mereka sendiri ya kan, gitu. Karma buruk lah ya yang menimpa mereka seperti yang kalian hadapi kemarin. Dan hati-hatilah terhadap sebab-sebab diri kalian sendiri ya. Ya kalau kita tidak ingin menerima akibat yang fatal, kita jangan melakukan hal-hal yang fatal pula, karena itu akan menjadi sebab akibat ya, sebab yang akan menjadi akibat kita mendapatkan karma buruk juga gitu ya. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain akan berakibat sama yang diperlakukan orang lain kepada kita juga. Oke, itu pesan semesta. Terus habluminallah, vertikal, hubungan vertikal kamu akan makin kuat ya. Jadi ini tentang spiritual, kamu mungkin keimanan kamu makin meningkat, amalia kamu juga kau tingkatkan ya. Gitu. Oke, terus dalam karir saya lihat beberapa dari kalian saat ini lagi kecewa dengan hasil ya ini. Ternyata yang kamu dapat di bulan-bulan sebelumnya, waktu-waktu sebelumnya itu jauh banget dari harapan kamu. Tapi kamu cukup bersyukur ya, karena walaupun dikit tapi selalu ada gitu. Dan di sini kalian lagi dalam hancur-hancuran dalam rumah tangga. Untuk kamu yang resonnya di sini adalah kamu lagi hancur dalam hubungan, entah itu hubungan pertemanan, hubungan percintaan, atau hubungan kerja ya. Kamu lagi kayak gagal, jatuh, hancur, terpisah, atau hubungan yang lagi break atau apa gitu ya. Itu mempengaruhi banget sama karir kamu. Mungkin kamu gagal fokus, kamu terdistraksi, kamu gagal move on, kamu kepikiran,
mau depresi atau apa, itu mempengaruhi banget sama energi kerezekian. Jadi cepat-cepatlah bersihkan energi supaya kamu bisa move on, kamu bisa menerima kenyataan, kamu bisa legowo, dan energi kamu yang akan ternetralisir ya, seimbang kembali, dan itu akan menarik keberuntungan atau hal-hal baik ya, atau kesempatan-kesempatan dalam karir ini ya. Tapi saya lihat setelah kamu memutuskan, ini juga bisa berhubungan dengan magic juga ya. Ini karena kehancuran ini kayak kalian tuh didorong gitu untuk jatuh gitu. Jadi sepertinya emang ada yang menghancurkan kalian. Mungkin kalian mimpi rumah kalian kebakar atau melihat sesuatu terbakar, kalian mimpi terjatuh, atau kalian mimpi apa, gelap gitu, petir, melihat awan gelap, melihat apa ya, mendung, api, mimpi terjatuh, ketindihan gitu ya, sampai kaget gitu. Terus emang kalian lagi hancur-hancuran dalam hubungan atau dalam pertemanan atau dalam karir kalian ya, bisnis kalian. Ada kecemburuan ya dari pihak ketiga, orang ketiga, atau mungkin ada masalah yang diakibatkan oleh kehadiran pihak ketiga, bisa keluarga, campur tangan orang lain, atau kehadiran cinta segitiga gitu. Itu mempengaruhi ya. Ada sebab, ada akibat kan, nggak mungkin ada api tanpa asap, nggak mungkin ada asap tanpa api ya kan, gitu. Beberapa kalian ini ya sedang berusaha move on ya, sedang beranjak keluar dari zona nyaman kalian, titik terendah kalian, keluar dari keterpurukan. Nah, kalian resonate di sini, terus kalian sedang berusaha untuk merubah sudut pandang, pola pikir ya, merubah strategi, merubah tempat, mungkin berpindah tempat, atau berusaha untuk ya pokoknya ingin merubah suasana aja gitu, beberapa dari kalian. Dan itulah kalian yang resonate ya. Oke, kita baca ke karir kalian. Saya lihat karir kalian ini kayak masih apa ya, terombang ambing ya, tapi akan ada perubahan besar-besaran. Kayak mulai ada jalan ya, mulai ada titik terang satu persatu, batu loncatan yang disodorkan kepada kamu, dan kamu saya lihat mengikuti ya, mengikuti intuisi kamu, mengikuti kata hati, dan ikuti petunjuk-petunjuk semesta ya, beberapa dari kalian. Dan akhirnya karir kalian ini akan beranjak naik lagi gitu, bertransformasi, berubah ya, beberapa dari kalian berubah drastis, bangkit drastis ya, ada kebangkitan. Saya lihat semesta ya sedang memperhatikan kamu untuk memposisikan kamu pada yang seharusnya posisi kamu sesuai dengan kualitas kamu ya, value kamu, bakat kamu, hobimu gitu. Jadi posisi kalian sekarang itu lagi bertransisi. Namun intinya karir kalian ini akan menuju ke tempat yang lebih baik, lebih tinggi, lebih sesuai, dan lebih meningkat lah ya. Artinya ya namanya juga perubahan ya kan, so pasti lebih baik gitu. Karena di sini juga ada kejelasan ya. Mungkin kamu sendiri yang belum bisa ngambil keputusan. Ketika kamu mengambil keputusan atau ngambil langkah, mulai action, mulai bertindak, disitulah kamu ada terobosan ya. Ternyata itu ada action kamu adalah terobosan gitu. Dan akhirnya kamu berhasil dong keluar dari kemandekan karir kamu tersebut ya. Ya mungkin kamu rasa tidak berkembang ketika kamu melakukan kamu ambil action ya, ambil tindakan terhadap strategi-strategi planning ya, ternyata itu adalah sebuah terobosan. Nah, kamu akhirnya bisa keluar dari titik-titik yang tidak sesuai ya. Jadi keluar dari situasi gelap karir kamu menuju ke situasi yang paling terang, perubahan besar-besaran dalam karir kamu ya. Berarti tentang perpindahan posisi, kenaikan kedudukan, kenaikan pangkat, atau apa ya, kelancaran bisnis, pokoknya menuju ke titik terang, berarti titik positif. Berarti kan ini tentang perkembangan, kenaikan, perubahan, atau apa ya, fase-fase terang dalam karir kamu gitu ya. Majulah, makin majulah gitu, insya Allah. Oke, kalau dalam hal keuangan kita cek. Dalam hal keuangan, berapa kali ini dikejar-kejar hutang, banyak yang ngejar hutang, banyak juga yang minjamkan duit tapi mereka nggak ganti ya.
kamu sedang berusaha ke meminta gantian tapi nggak digubris ya, kamu banyak merugi. Beberapa dari kalian banyak mengalami kerugian. Beberapa dari kalian udah mulai membatasi kepercayaan kamu terhadap orang-orang manipulatif, orang-orang yang memanfaatkan saja. Ya, kamu mulai belajar dari pengalaman kan, mulai paham pengalaman kamu. Ya, ketika kamu terpuruk nggak ada yang bantu, padahal kebanyakan kamu membantu gitu. Beberapa dari kalian nih ada masalah hutang piutang, dikejar-kejar hutang buat kamu malu ya. Ada banyak masalah yang kau hadapi dengan banyak orang, masyarakat atau lingkungan. Itu berhubungan dengan uang gitu. Ada yang kamu sudah di titik terendah gini, orang masih tak percaya ya. Tidak percaya, mereka masih aja ngejar kamu untuk memanfaatkan gitu. Nah, ini akan ada keajaiban ya. Tapi tolong kamu rahasiakan. Keajaiban yang terjadi ini adalah titik awal kamu mendapatkan kenaikan finansial. Tapi kamu harus diam, tutup mulut, jangan di-sharing, jangan sampai ada yang tahu, karena ini dekat kalian ini dikelilingi oleh orang-orang yang sangat manipulatif, orang-orang bertopeng, orang-orang yang intinya mereka hanya ingin memanfaatkan atau emang sengaja ingin memiskinkan kamu gitu ya. Orang-orang yang ahli dalam penipuan, orang-orang yang ahli dalam kemanipulatifan, orang-orang toksik, narsis, pokoknya pinginnya tuh ngejar kamu karena duit aja gitu, karena manfaatmu gitu, karena keuntungan. Jadi kamu harus merahasiakan ya. Saya rasa kamu punya cara untuk mendapatkan uang, tetapi dengan cara yang tanpa banyak orang tahu gitu. Mungkin melalui media sosial ya. Tapi kamu lebih menggunakan cara yang rahasia. Intinya yang penting ada penghasilan gitu aja sih. Jadi kamu tidak menampakkan diri dalam media sosial, tetapi kamu bisa mendapatkan hasil gitu dari situ. Atau beberapa dari kalian ini, kalian punya kerjasama tapi secara rahasia bagi diri kalian sendiri. Tetapi mungkin orang tahu kamu bekerja orang tahu produk itu berasal dari orang-orang tim-tim kerja kamu atau hubungan kerjasamamu, orang-orang yang bekerja sama dengan kamu ada supplier atau apa gitu ya, penyalur ya. Tapi orang tidak tahu kalau kamu ownernya gitu ya. Jadi orang mengenal produkmu, tapi ya mereka sangat gemar, sangat ngefans dengan jasamu ya, dengan kualitas barang kamu. Tapi orang tidak begitu tahu ini hasilnya siapa gitu, ini karyanya siapa gitu. Kayak kamu tuh menutup diri gitu ya. Tapi hasilnya bakal lumayan besar. Ini ahli yang luar biasa, kalian kamu yang luar biasa, yang tanpa orang harus tahu siapa sumbernya, tapi kamu dapat cuannya besar banget gitu. Entahlah ini dalam bidang apa ya, saya hanya bisa menjelaskan seperti itu. Tapi yang jelas kebanyakan orang hanya tahu itu kayak Alfamidi, kayak Indomaret. Orang tahu itu Indomaret, orang tahu ada bosnya, pemiliknya, tapi orang tidak tahu siapa dia gitu. Orang jarang ketemu dia gitu. Contohnya seperti itu. Apapun bidang yang kau geluti ya, beberapa dari kalian yang sedang menunggu hasil, ini akan datang hasil dari berbagai arah. Akan ada kabar-kabar yang membuat kamu nantinya diam-diam kamu sudah berhasil, diam-diam kamu sudah mencapai cuan yang besar, keberuntungan ya. Diam-diam ternyata kamu suhu gitu, ternyata kamu punya penghasilan yang besar, luar biasa gitu. Tapi ya gitu, kenapa kamu merahasiakan itu? Karena terlalu banyak orang-orang toksik di sekeliling kamu ya. Jadi penghasilan yang kau dapat kali ini tuh bakal memulihkan keadaan, membantu kamu naik lagi, mengisi lagi rekening tabungan kamu. Jadi yang kemarin kosong atau nggak jelas keuangan kamu ya, tabungan kamu juga kacau, nggak jelas, kadang masuk kadang ditarik karena kebutuhan, karena keharusan ya. Tapi sekarang tuh kayak dia bisa tertabung gitu, dan masuk lagi dan tabung lagi dan masuk lagi dan tabung lagi gitu. Dan kamu akan nyaman dengan cara seperti ini gitu.
karena tidak banyak orang yang tahu dan aman gitu. Kamu nggak, ya artinya saya lihat kamu tuh narik diri gitu ya, narik diri supaya nggak dimanfaatin lagi gitu. Jadi penghasilan kamu kali ini tuh dari berbagai sumber, tapi kamu apa ya, tidak mau menonjolkan diri. Kamu lebih banyak diam, intinya kamu menikmati dan mengelola lagi, mengembangkan lagi penghasilan kamu tanpa diumbar, tanpa harus ditahu gitu, ditahu oleh banyak orang. Atau pokoknya saya rasa kamu orang yang cerdik ya, orang yang lincah, lihai, ahli gitu dalam mengelola keuangan atau mengembangkan gitu. Ini sulit banget di kayak kita, kalau kita baca secara detail itu panjang. Kamulah yang bisa mendefinisikan itu ya, Sagittarius ya, gitu. Jadi ini pemasukan kamunya akan memulihkan yang kemarin-kemarin gitu, kayak menutup banyak lubang gitu, banyak celah ya, banyak kerugian yang kau alami di kemarin-kemarin, kali ini tertambal sudah, tertutupi sudah ya, terlunaskan sudah, terbayar sudah ya, seperti itu ya. Jadi kamu akan pulih, finansialmu akan pulih kembali. Terus kita lihat dari garis kehidupan, dari kehidupan kamu di sisa September hingga akhir Oktober. Di bottom of the deck, it's time to take action ya. Nah, itu kamu akan melakukan action, terobosan. Sudah saatnya gitu. Kamu mengambil langkah yang tepat, yang strategik, yang jitu. Your dreams need a practical plan ya. Jadi apa ya, itu rencana-rencana kamu dan mimpi-mimpi kamu, impian kamu itu akan berhasil melalui rencana-rencana yang praktis, rencana-rencana strategi-strategi praktis, strategi jitu tadi ya. Terus berapa kalian ya, kamu akan baik-baik aja karena kamu emang baik. Kamu itu bisa menguasai keadaan, bisa mengkondisikan, bisa legowo, bisa menyesuaikan diri, bisa nerimo. Jadi bisa seimbang, menyimbangkan diri dalam kondisi yang sebenarnya tidak stabil, tidak baik-baik saja. Kamu bisa mengkondisikan diri. Ada energi scanning momentum. Nah, energi kamu lagi meningkat ya. Energi kamu lagi meningkat banget. Jadi saya rasa sih kamu akan pergunakan energi kamu yang lagi tinggi ini untuk fokus ke karir dan finansial gitu ya, ke diri sendiri, ke masa depan gitu, ke perbaikan gitu. Expect powerful change. Akan ada terjadi perubahan besar-besaran dalam hidup kamu, dan perubahannya tuh kayak luar biasa banget gitu. Dalam diam ternyata kamu berhasil luar biasa gitu. Dan ya itu tidak banyak orang tahu ya. Orang tahu hanya mungkin apa yang hasil karya kamu aja, tapi siapa yang menghasilkan itu, contohnya ya, siapa yang menghasilkan itu mereka nggak tahu sumbernya, padahal orang yang mereka kenal gitu. Entahlah ini bidangmu apa, tapi saya lihat seperti itu jalan sukses kamu. Sepertinya kamu ini bukan kaleng-kaleng ya, kamu ini suhu gitu. Oke, kita cek untuk kalian dalam percintaan, untuk kalian yang jomblo ya. Kita cek untuk jomblo dulu, jomblowan dan jomblowati. Seperti apa? Berapa dari kalian ini apa ya, kamu akan menemukan seseorang yang menggairahkan, membangkitkan gairah lagi. Orangnya jauh, entah ini nanti kalian akan LDR atau orang ini sudah kamu bayangin sebelumnya ya, gitu, kayak sesuai keinginan kamu banget, tapi dia tinggalnya jauh gitu. Beberapa ya, berapa dari kalian aja, berapa dari kalian ini, seseorang ini dia mengagumi kamu, dia dekat dengan kamu, entah satu kerjaan, entah kalian tetanggaan, entah kalian berteman, kalian saling kenal, tapi
dia sangat menilai kamu gitu dari segala sisi, dan dia tahu kamu itu pribadi yang elegan, pribadi yang luar biasa, cerdas, pantas dicintai, pantas diperjuangkan. Jadi apa ya, kayak ini orang sudah memperhatikan kamu secara detail gitu. Nih, kamu akan bertemu dengan orang seperti itu. Jadi dia tahu banyak hal tentang kamu. Jadi ketika kenal dia itu nyambung banget kak, karena dia tahu apa yang kamu tidak suka, apa yang kamu suka. Dia tahu kelas kamu, level kamu di mana. Dia tahu cara berbicara dengan kamu, cara memikat kamu, cara menarik perhatian kamu gitu. Berapa kalian untuk yang jomblo, sepertinya kalian udah nutup diri ya. Walaupun orang yang datang ini spesial di mata orang lain, orang ini spesial gitu, tapi kenapa kamu begitu menutup hati? Padahal karir dia bagus, dia pribadi yang matang ya, dan karirnya mapan, finansialnya juga, berwibawa juga orangnya. Tapi kayak kamu tuh bukan itu yang kau cari. Ada sesuatu yang mungkin masih membuat kamu trauma. Jadi kamu kayak masih, energi penolakan masih sangat kuat. Tapi orang ini spesial loh. Mungkin kamu butuh waktu. Mungkin kamu akan membiarkan dulu, mendiamkan dulu. Tapi dia tidak akan berhenti mengejar kamu. Dan keluarga kamu juga suka loh ya sama dia. Teman-teman kamu juga bakal kepo gitu. Karena kok kamu dapat pasangan si luar biasa itu, kamu malah cuekin, kamu malah nggak ngubris, kamu malah kayak kurang antusias gitu. Mungkin trauma kamu terlalu dalam ya. Terus beberapa kalian ini kalian akan bertemu dengan seseorang yang dia punya masa lalu. Itu toksik banget. Dia punya masa lalu tentang perselingkuhan. Dulunya dia diselingkuhi. Nah, dia akan cerita itu sama kamu ya. Gitu. Mungkin dia punya masalah yang sama dengan kamu gitu. Itu yang jomblo. Kalian yang sudah berpacaran lama atau baru atau ya LDR ya, non LDR juga termasuk di sini. Beberapa dari kalian ini kayak lebih fokus ke karir, fokus ke finansial, tidak terlalu berharap sama cinta. Tapi kalian jalani aja gitu. Ketika kenal orang ini, jalin hubungan dengan orang ini, karir kamu makin meningkat. Karena kamu sangat fokus, energi kamu tersupport oleh energi dia. Jadi karir kamu meningkat. Cuman beberapa kalian ini kayak kalau dibandingkan dia, kadar cintanya tuh lebih tinggi ke kamu. Beberapa kalian ini LDR ya. Akan ada pertemuan ya, atau honeymoon, pernikahan juga ada, pertemuan walaupun jauh, berlibur bersama, atau ada waktu lah untuk kalian bisa refreshing, healing ya gitu, liburan atau apa gitu. Terus beberapa kalian ini kamulah pencarian terakhirnya. Dia sudah kayak orangnya dewasa. Beberapa dari kalian ini dia sudah berpengalaman ya dalam hal hubungan cinta, atau mungkin dia ini pernah menikah, pokoknya pernah gagal, pernah mengalami hal-hal buruk dalam hubungannya di masa lalu. Ketika dia ketemu kamu, dia kenal kamu, dia merasa ya kamu cocok banget sama dia. Banyak hal yang sevibrasi sama kamu gitu ya. Kalian sevibrasi, kayak dia juga memperlakukan kamu dengan spesial. Memang dia sibuk, tapi ada waktunya dia memprioritaskan kamu. Beberapa kalian ini emang berteman dulunya, saling kenal. Beberapa kalian ada yang sudah punya anak ya, mungkin janda atau duda beranak ya, 1 atau 2 ya anaknya, atau kamu gitu, vice versa ya. Nah ini beberapa kalian ini akan menikah. Beberapa kalian emang dia sudah mentok dengan kamu, udah mentok ke kamu lah gitu. Beberapa kalian santai aja ya, karena tanpa kamu berusaha lagi, mengejar lagi, dia yang sangat bucin sama kamu. Dia yang akan berusaha untuk menyatukan hubungan kalian secara sah. Jadi ini kalian kayak sudah nyatu banget gitu ya.
udah klop lah, udah balance lah. Saya lihat dalam karir juga kalian bersinergi gitu. Jadi dia akan mengatakan keseriusannya. Beberapa dari kalian ini sudah ngajak nikah berkali-kali tapi kamu kayak belum siap. Mungkin kamu punya pengalaman trauma gitu. Jadi kamu minta waktu. Waduh, beberapa dari kalian ini kayak lebih mencintai karir, mencintai keuangan, mencintai keluarga, mencintai anak-anak, ya. Tapi kalian cinta sama dia, cuman kayak kamu tuh merasa gimana ya? Lebih memprioritaskan keluargamu, anakmu, kamu yang pernah menikah ya, pernah berkeluarga, karena punya pengalaman yang sangat pahit di masa lalu juga sih. Ya, beberapa dari kalian ya kamu santai aja gitu. Karena ini orang sudah benar-benar menilai kamu dari segala sisi. Jadi kamu orang yang berkelas, kamu orang yang mahal, berkualitas, value-nya tinggi, karirnya bagus, mandiri, mapan, pokoknya independen lah. Dan kamu tidak terlalu, orangnya tuh kayak tidak terlalu mengejar. Nah itu membuat dia sangat jatuh cinta, sangat terpikat, sangat berjuang. Itu ya, untuk kalian yang menikah, sudah menikah atau berumah tangga, kalian ini emang sudah lama ya, udah berpuluh-puluh tahun menikah. Ada yang lebih dari 2 tahun ke atas lah ya, ada yang baru 1 tahun. Tapi kalian ini hubungan past life ya, punya hubungan antar leluhur ya, pokoknya ada koneksi leluhur antara kamu dan leluhur dia, leluhur kamu leluhur dia terkoneksi. Kalian punya hubungan past life. Jadi kayak apapun problem yang terjadi, tetap dia akan insaf, dia akan sadar, dia akan kembali itu. Kalian akan memadu kasih lagi, dia akan memberikan kamu surprise, kejutan, hadiah spesial berupa sikap yang lebih baik, berupa surprise seperti hadiah, atau memberikan tanggung jawab yang biasanya dia nggak sanggup. Kali ini dia menyanggupinya gitu, memenuhinya gitu ya, tentang kewajiban tanggung jawab dia gitu. Dia lebih memprioritaskan kamu, melayani, menspesialkan gitu, memprioritaskan, mensupport gitu. Kalau saya lihat dalam rumah tangga, dan akan ada perbincangan, diskusi, waktu untuk bercerita, bercengkrama gitu. Dan ibadah ya, nggak disangka dia akan rajin beribadah karena mungkin insaf kali ya. Sadar akan kesalahan-kesalahan, mulai insaf, mulai pulang ke rumah atau pulang ke dirinya sendiri, menyelesaikan dirinya dengan hal-hal yang toksik gitu. Dia lebih terbuka sama kamu, lebih jujur, lebih punya waktu gitu untuk kamu. Oke, pesan semesta, masuk ke pesan semesta ya untuk kamu. Ini ada banyak kartu ya, ini ada 4 jenis kartu. Dari sekian banyak per jenis kartu ini saya ambil 1 aja. Ini penting ya, kalau pesan semesta itu tolong dicamkan baik-baik, dicatat baik-baik, dan diikuti, afirmasikan. Karena ini dari sekian banyak terpilih 1, berarti itu memang khusus untuk kamu ya, jangan disia-siakan. Ini penting ya, pesan semesta. Ini bisa saja menjadi petunjuk atau menyampaikan tentang energi yang bakal kau dapatkan, yang akan terjadi pada kamu di sisa September hingga akhir Oktober. Dari sekian banyak kita nyambil 1 aja, berarti itu yang terpilih untuk kamu. Itu ya, yang jatuh adalah itu. Oke, kita mulai baca pesan semesta. Sikap positifmu akan menarik berkah. Bersikaplah adil dan bijaksana. Tak ada pemimpin yang tak teruji, karena kamulah pemimpin itu. Ntar lagi kamu bakal jadi pemimpin nih. Jadi tetap bersikap positif, karena itu akan menarik berkah. Menjaga energi positif dengan menjaga sikap-sikap positif. Tingkatkan sikap positif kamu dan pikiran positif kamu. Jaga energi positif kamu, karena itu akan membawa berkah untuk kamu. Dan ini tetap bersikap adil dan bijaksana ya. Adillah kepada semua orang,
kepada diri kamu sendiri, dan tetaplah bijaksana, jadilah bijaksana dan tetaplah bijaksana terhadap diri sendiri, terhadap orang tua, anak, saudara, teman, dan orang-orang di luar sana. Dan karena kamu nanti jadi pemimpin kepada bawahan kamu, kepada atasan kamu, kepada langganan kamu akan jadi bos insya Allah. Jadi kamu harus siap ya, siap melatih mental, tingkatkan spiritual dan intelektualitas kamu ditingkatkan ya, ilmu pengetahuan, wawasan, harus banyak belajar ya. Dan tetaplah supaya kamu tuh kalau banyak ilmu, pengetahuan kita luas, banyak ilmu yang kita pelajari, banyak membaca, banyak eksplorasi, banyak belajar ya, banyak ilmu yang kita serap, itu meluaskan sudut pandang, membuat kita lebih positif gitu. Dan nantinya karena seorang pemimpin itu harus benar-benar teruji, benar-benar tahan banting ya, dan kuat mental serta harus cerdas, harus cerdik gitu. Oke. Ini ya pesan semesta yang kedua, jika kamu sudah bisa mengalahkan egomu, maka apapun dan siapapun tidak dapat mendistraksi kamu lagi. Ya, pertama, sebelum kita bisa menaklukkan orang lain, kita harus bisa menaklukkan ego kita sendiri. Ya, karena kalau ego kita sangat kuat, perlawanan kita juga kuat, dan itu akan menimbulkan pertentangan ya, ketidakcocokan, karena ego kita yang menguasai kita. Jadi kita nggak akan bisa selaras sependapat, kita nggak akan bisa mengalah, kita nggak akan bisa jadi bijaksana gitu ya. Jadi jika kamu sudah bisa mengalahkan ego kamu, maka apapun siapapun tidak bisa mendistraksi kamu lagi. Berarti akan ada orang mancing-mancing emosi, akan ada orang-orang yang mancing ego kamu lagi gitu, supaya bisa mengetahui kelemahan dan kekurangan kamu, dan mereka bisa menjatuhkan kamu lagi atau menarik kamu ke bawah, ke masa lalu ya, ke masa lalu yang gelap lagi gitu, supaya kamu sevibrasi lagi sama mereka ya. Jadi jangan mudah terdistraksi ya. Oke. Jika kamu ditempa masalah besar kali ini, maka introspeksilah atas semua kesalahan sekecil apapun, karena kamu sedang dicuci dari segala dosa-dosa agar kamu menerima berkah yang melimpah. Ya, amin ya. Jadi jika kamu saat ini sedang bermasalah besar atau ditempa oleh masalah besar ya saat ini, maka segeralah introspeksi, segeralah perbaiki kesalahan sekecil apapun tuh harus segera disadari, diakui, diperbaiki, dibenahi dirimu ya. Karena sebenarnya ujian besar itu atau masalah besar itu hanyalah cara Tuhan mencuci kita dari segala dosa-dosa. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, atau apapun masalah ya, konflik yang terjadi, masalah yang terjadi, apapun hal-hal yang menimpa kamu saat ini atau yang sudah kau lewati, itu sebenarnya itu Allah sedang menguji kesabaran kamu. Kalau kamu sabar, kamu akan bersih dari kamu akan diampuni segala dosa-dosa. Kalau kamu bertaubat, kalau kamu berserah diri, kamu minta ampun, bertaubat, berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, nah itu nantinya kamu akan dicuci ya dari segala dosa-dosa. Karena ntar lagi kamu akan menerima berkah rezeki yang melimpah, berkah kesehatan, berkah perlindungan, insyaallah, amin ya. Terus ini akhir-akhir ini ada banyak petunjuk yang masuk di intuisimu, dan semesta sedang mengarahkan kamu pada apa yang kamu cari. Semesta sangat mendukung kamu dengan ide, semangat, dan keringanan, sehingga kamu lebih bebas melakukan pekerjaan tanpa merasa berat. Rezekimu pun dilancarkan. Jadi akhir-akhir ini akan ada banyak petunjuk yang masuk di intuisi kamu, dan semesta sedang mengarahkan kamu ya. Kalau udah banyak petunjuk berarti itu semesta sedang mengarahkan kamu ya pada apa yang kau cari, pada tujuan kamu ya, tujuan hidupmu, rencanamu, cita-citamu gitu. Terus semesta sangat mendukung kamu loh dengan ide-ide kreatif yang masuk di kepala kamu, di otak kamu itu ya, dan mendukung kamu secara energi, memberikan support semangat ya. Dan semesta memberikan kamu kemudahan-kemudahan yang meringankan langkah kamu ya, sehingga kamu lebih bebas ya melakukan pekerjaan tanpa merasa berat gitu
ya. Kamu akan lebih gesit, lebih ringan, lebih apa ya, tanpa berjalan tanpa beban, bekerja tanpa beban pikiran, leluasa lah ya. Terus ini apa ya, rezekimu akan dilancarkan juga gitu ya. Kalau kita rajin, kita gesit, kita ringan dalam melakukan tugas-tugas sampai tuntas, kan berarti otomatis kan pasti ada nilai plusnya, dan pasti akan rezeki kita juga dilancarkan gitu say. Terus kamu yang resonate ini tentang profesi, keadaan kamu sekarang, atau apa ya, ciri-ciri kamu ya, ciri-ciri diri kamu yang resonate di sini ya. Oke, kita kocok dulu. Kamu yang resonate di sini adalah kamu yang berprofesi sebagai apa dan dalam kondisimu seperti apa. Terus kamu tipe orang yang seperti apa gitu. Ciri-ciri kamu seperti apa? 2, 4, 5, 6, 7. Sakit punggung, ini untuk kamu yang lagi sakit punggung, kamu yang resonate di sini ya. Entah dalam pembacaan saya tadi itu tentang magic lah, atau tentang apa aja, keuangan lah, atau apa aja ya. Kamu yang resonate di sini adalah kamu yang lagi sakit pinggang, sakit punggung bisa jadi. Oh ya, sakit bukan pinggang ya, tapi punggung. Berarti kamu yang resonate ya. Kamu yang resonate di sini juga kamu yang lagi stagnan. Kamu beberapa dari kalian adalah lulusan SMP atau sampai SMP saja, atau tidak lulus SMP, tapi kamu bakal sukses besar ini. Terus pariwisata ya, di bagian pariwisata, di bidang pariwisata. Terus beberapa dari kalian apa ya, kamu dealing sama orang yang lebih tua dari kamu. Itu kalian yang resonate di sini. Beberapa dari kalian adalah piatu ya, anak yang kehilangan ibu atau ditinggal ibu, apa ya, ibunya udah meninggal ya. Kamu yang resonate di sini. Terus beberapa dari kalian ada pekerja daring, beberapa dari kalian ada saat ini lagi di luar negeri ya. Kalian yang resonate di sini, kamu yang lagi punya planning, punya rencana yang lagi gencar-gencarnya ya, tanpa putus. Kamu apa ya, kayak fokus banget sama, kayak pingin banget gitu rencana ini tuh harus berhasil gitu ya. Kamu bersemangat banget dengan rencana ini kan, optimis banget dengan rencana ini gitu. Nah, kayak kamu punya rencana yang kamu sangat optimis dengan rencana tersebut bakal berhasil gitu ya. Nah, itu kamu akan berhasil ya. Kamu yang akan resonate di sini. Terus pemain musik. Berapa dari kalian adalah seorang pemain musik? Berapa dari kalian adalah pernah dihianati? Kamu yang pernah dihianati oleh teman, oleh saudara, oleh kekasih gitu. Oleh atasan, oleh bawahan, oleh rekanan, oleh kerjasama. Nah, beberapa dari kalian adalah seorang jutawan. Beberapa dari kalian adalah yang anaknya sudah 2 ya, atau lebih dari 2. Beberapa dari kalian adalah seorang hakim atau di dunia apa ya, pengadilan, apa ya, hukum ya. Terus beberapa dari kalian orang yang rapi ya, orang yang suka dengan kerapihan gitu. Terus beberapa dari kalian adalah seorang direktur atau mantan direktur. Beberapa dari kalian yang resonate di sini adalah di bidang pertanian ya. Ada yang dosen, ada yang hutangnya miliaran ya. Kalian yang resonate dan pembacaan saya tadi. Terus hiperaktif ya. Beberapa dari kalian adalah orang yang sangat hiperaktif, gesit gitu, nggak bisa diam, pokoknya super aktif lah ya. Terus beberapa dari kalian stres dan buntu. Kamu yang lagi stres dan buntu, kamu yang resonate di sini. Pasti akan resonate ya, entah itu dari segi percintaan atau keuangan atau karir. Yang jelas akan ada yang resonate padamu yang sedang stres atau buntu saat ini ya. Beberapa dari kalian adalah seorang promotor, beberapa dari kalian adalah seorang koleris atau berkepribadian koleris, beberapa dari kalian adalah di bagian produksi atau sedang memproduksi ya. Beberapa dari kalian lulusan SMA, beberapa dari kalian orang yang nggak bisa diam lagi ya. Apa ya, multitasking kali ya. Terus kamu yang lagi explore apa gitu ya. Terus beberapa dari kalian adalah pribadi yang humanis, beberapa dari kalian motivator ya, beberapa dari kalian orang yang suka menasihati orang lain, memotivasi, memberikan pencerahan
gitu. Berapa atau penasihat ya gitu. Berapa dari kalian adalah rentenir, berapa dari kalian orang yang berkepribadian yang lucu, kocak, atau kamu dealing sama orang yang lucu dan kocak ya. Terus berapa dari kalian hobinya main bola atau nonton bola atau hobi bola aja gitu. Kamu yang resonate di sini. Berapa dari kalian adalah berusaha di bidang kuliner, berapa dari kalian adalah orang yang baby face ya, awet muda ya, susah tuanya gitu. Ya terlalu banyak senyum atau humble ya, apa ya, kayak mudah bergaul gitu, supel dan lain-lain ya. Terus berapa dari kalian orangnya tenang, kayak kamu tuh penuh dengan energi ketenangan, suka yang tenang-tenang wae gitu. Orangnya tenang menghadapi masalah itu selalu tenang, atau kamu dealing sama orang yang tenang banget gitu, atau menenangkan kamu. Beberapa dari kalian ini ekspor impor ya, bergerak di bidang ekspor impor. Beberapa dari kalian sedang lajang ya saat ini. Terus beberapa dari kalian lebih muda darimu. Nah, kamu dealing sama orang yang lebih muda dari kamu ya. Terus beberapa dari kalian putih ya, berkulit putih, atau kamu hobinya putih, baju putih, warna putih, atau kamu saat ini lagi pakai yang putih-putih. Hantu kali. Kamu lagi pakai baju putih maksudnya saat ini, entah celana putih, gelang putih, jam tangan putih, pokoknya ada bagian yang putih yang kamu sukai gitu. Atau kamu kulitnya putih, giginya putih, matanya putih, nggak mungkin ya. Terus sering bohong. Nah, nih, orang yang kamu berhadapan dengan orang yang manipulatif, sering bohong ya, atau kamu yang terkadang suka bohong juga. Gitu. Itu adalah kamu yang resonate dalam pembacaan saya di sini. Oke. Kalau kamu berapa dari kalian yang tidak tersebut di tadi itu ya, di profesi apa ya, kondisi dan ciri-cirimu tidak ada di situ, maka kita cek dari inisial nama, tanggal lahir, usia, dan zodiak yang terkoneksi. Siapkan satu pertanyaan ya, siapkan. Jangan lupa siapkan satu pertanyaan. Kita cek jawabannya dari jumlah Y dan T di bagian terakhir. Kita pilih 9 kartu. Inisial nama kamu atau dia, tanggal lahir kamu atau dia yang resonate di sini. Orang yang kau fokuskan ya. Dan zodiak yang terkoneksi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Kamu yang resonnya di sini adalah kamu yang berinisial C atau dia, A atau dia, kamu atau dia ya, D, pokoknya orang yang kau fokuskan lah, dan kamu sendiri inisialnya, V, K, I, Q, M, L. Terus tanggal lahir dan usia kamu atau dia, adakah di sini? Ini ada 14 dan 40. 13 dan 38, 9 dan 35, 17 dan 43, 15 dan 41, 30 bisa tanggal lahir bisa usia ya. 22 bisa tanggal lahir bisa usia, 48 usia. 25 bisa tanggal lahir bisa usia. Hewan apa tuh? Terus usia 51 ya. Ini 25 bisa tanggal lahir bisa usia juga. Ini 23 bisa tanggal lahir bisa usia, dan 49 pasti usia. Oke, kamu di link sama zodiak Aries, Sagittarius, Virgo, Aquarius, itu aja ya. Capricorn, oke. Dan apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah jawabannya adalah tidak. Oke, apapun pertanyaanmu, jawabannya adalah tidak ya, karena di sini jumlah T lebih banyak daripada jumlah Y. Oke, namun tidak tergantung dari situ, tapi lihatlah dari pembacaan awal apakah resonate dengan dirimu. Oke, demikian pembacaan saya. Saya doakan semoga di sisa September hingga akhir Oktober ini kamu bakal dapat rezeki nomplok sebanyak puluhan juta, ratusan hingga miliaran dan triliunan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.